Salam, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang saat ini sedang menderita sakit, kami turut mendoakan saudara, semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 21 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 yang berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5 diberitakan bahwa ada seorang yang buta sejak lahir, dan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melihatnya, maka murid-muridnya berpikir bahwa penyebab kebutaan anak itu adalah dosa. Apakah itu karena dosa orang tuanya atau karena dosa anak itu sendiri? Tapi yang pasti di dalam pikiran murid-muridnya bahwa kebutaan anak itu adalah karena dosa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus sendiri, apakah itu karena dosa orang tuanya atau karena dosa anak itu sendiri? Maka Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya dengan berkata bahwa sesungguhnya anak itu buta sejak lahir, bukan karena dosa orang tuanya, dan juga bukan karena dosa anak itu sendiri. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri anak itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pikiran murid Tuhan Yesus itu, begitu jugalah pikiran sahabat Ayub yaitu Elifas, yang telah menuduh bahwa penderitaan Ayub itu adalah karena dosa-dosa Ayub, akibat dari perbuatan-perbuatan kejahatan Ayub yang terselubung. Padahal sesungguhnya sangatlah jelas dikatakan bahwa Ayub itu adalah hamba Tuhan yang saleh, yang takut akan Tuhan dan yang menjauhi kejahatan. Itu bisa kita baca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 8. Dan di sana juga dikatakan bahwa Tuhan Allah telah menyatakan itu di dalam dialognya kepada iblis. Itu sebabnya Ayub mengatakan dalam nats renungan ini dengan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di dalam penderitaan yang bertubi-tubi menimpa hidup Ayub, Ayub masih tetap berpendirian teguh di dalam kebenaran
Dan Ayub selalu berpikir positif tentang Allah, dan ia tetap setia kepada Allah meskipun sahabatnya menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Demikianlah juga dengan hidup kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Janganlah kita langsung merasa jatuh, janganlah kita langsung berputus asa ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan penderitaan di dalam hidup ini. Dan janganlah pula kita menjauh dari Tuhan, serta menjadi orang yang tidak setia berbuat kebenaran oleh karena penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tetapi marilah kita tetap menunjukkan diri di hadapan Tuhan dengan berbagai perbuatan yang baik meskipun kita berada di tengah badai kehidupan. Marilah kita selalu menunjukkan kemurnian hidup kita selama kita hidup di dunia ini, maka nanti kita akan memperoleh sukacita yang besar pada saat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita akan memperoleh berkat yang baik dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan, dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu untuk kami hari ini. Engkau telah menyapa kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap menaruh hidup setia kepada Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang kami alami, karena kelak Engkau telah menyediakan sukacita bagi kami, dan berkat-Mu akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sebagai buah-buah kesetiaan kami. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Sang Maha Tabib yang maha ajaib yang kami agungkan, kami memohon kepadamu Tuhan, sembuhkanlah umat jemaat-Mu yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka saat ini. Sembuhkanlah mereka Tuhan, berkatilah segala pengobatan dan perawatan yang mereka terima, supaya semuanya itu menjadi media Tuhan untuk menyembuhkan mereka dan mereka menjadi sembuh. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, kepada saudari kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, gembalakanlah mereka, tuntunlah mereka menjalani hari-hari kehidupan yang telah Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, kami datang memohon kehadapan-Mu yang agung, membawa segala keluh kesah kami. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup saat ini. Selamatkanlah kami, selamatkanlah mereka, pulihkanlah kehidupan umat jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepadamu. Lindungilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami dalam melakukan suatu pekerjaan yang kami kerjakan. Dan mohonlah Tuhan berkati segala apa yang kami kerjakan hari ini. Mohon Engkau berkati segala aktivitas kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.